Ohayo gozaimasu. O genki desu ka? Oke, Sensei harap dimanapun kalian berada selalu dalam keadaan sehat walafiat. Apalagi di situasi seperti ini, di tengah-tengah pandemi corona, kita harus selalu menjaga kesehatan, menjaga kebugaran badan. Nah, mohon maaf untuk awal pertemuan di kelas 11 ini kita masih belum bisa bertatap muka sebagaimana biasanya, dan kita harus belajar dari rumah masing-masing. Tapi meskipun belajar dari rumah masing-masing, Sensei harap kalian tetap semangat, tetap mengikuti pelajaran, tetap memahami apa yang disampaikan oleh guru masing-masing. Nah, untuk pelajaran bahasa Jepang, untuk pertemuan pertama ini mungkin Sensei tidak akan memberikan banyak materi, hanya sedikit ulasan-ulasan saja, atau kita mereview ulang pelajaran yang ada di kelas 10. Untuk itu, coba nanti kalian dengarkan secara seksama. Nanti Sensei tampilkan suara atau percakapan, nanti kalian dengarkan, kalian amati, dan kalian tulis kira-kira apa sih kata-kata yang disampaikan dalam percakapan itu. Nanti ditulis di buku. Setelah itu kalau bisa kita artikan sama-sama apa artinya. Nah, seperti apa kata-katanya, langsung saja saya tampilkan seperti ini untuk kalimat percakapannya. Watashi, watashi tachi, anata, ano hito, ano kata, minasan, san, chan, kun, jin, sensei, 教師、学生、会社員、社員、銀行員、医者、研究者、エンジニア、大学、病院、電気、誰、どなた、歳、何歳、おいくつ、はい、いいえ。失礼ですが、お名前は？はじめまして。どうぞよろしくお願いします。こちらは、さんです。から来ました。Nah, itu tadi kata-kata dari materi ulasan pertemuan pertama kita pembelajaran bahasa Jepang, materi ulasan atau review dari materi kelas 10. Nah, coba anak-anak tadi sudah dicatat kan? Nah, coba setelah ini kita coba bahas, kita coba diskusikan bersama-sama kira-kira apa kata-kata yang tadi disampaikan, termasuk apakah arti dari kata-kata yang disampaikan tersebut. Oke, coba kita awali dari yang pertama. Kata-kata yang disampaikan yang pertama adalah kata-kata watashi. Watashi itu sudah tahu kan artinya adalah saya. Selanjutnya adalah watashi tachi, artinya kami atau kita. Anata, anata artinya Anda. Anohito, anohito itu artinya orang itu atau dia. Selanjutnya ano kata, ano kata itu artinya sama, orang itu atau dia. Nah, cuma di sini untuk penggunaan ano kata digunakan untuk kata-kata yang lebih hormat. Jadi untuk menghormati orang lain atau memperhalus kata. Minasang, minasang itu artinya adalah kalian atau saudara sekalian. Misalkan, hai minasang, ohayo gozaimasu. Hai anak-anak sekalian, selamat pagi. Nah, itu contoh penggunaan katanya. Sang, sang itu artinya saudara atau tuan atau pak. Jadi kata yang diikuti setelah penyebutan nama. Samsusang,
Rino-sang, Riri-sang, jadi diikuti kata sang. Cang. Nah, ini akhiran yang digunakan untuk panggilan anak laki-laki maupun perempuan sebagai pengganti kata sang. Jadi untuk anak-anak panggilannya boleh pakai cang. Untuk panggilan lebih akrab misalkan Mira-cang, Riko-cang. Nah, selanjutnya adalah kung. Sama seperti cang digunakan untuk nama panggilan anak-anak. Kung, misalkan Naruto kung, Sakura kung. Selanjutnya adalah jin. Jin ini digunakan untuk panggilan orang atau kebangsaan. Contoh misalkan Indonesia jin berarti orang Indonesia. Amerika jin berarti orang Amerika. Sensei. Sensei itu artinya guru, boleh dosen. Nah, tapi untuk panggilan orang lain, misalkan anak-anak manggil saya berarti Samsu sensei. Ya kan, saya manggil ke guru lain, siapa? Evi sensei. Wafa sensei. Artinya adalah guru. Selanjutnya kyoshi. Nah, kyoshi ini juga sama. Artinya adalah guru atau dosen. Cuma kyoshi ini digunakan untuk diri sendiri. Misalkan saya menyebutkan saya guru berarti watashi wa kyoshi desu. Saya adalah guru. Bukan pakai sensei. Karena sensei itu digunakan untuk panggilan orang lain. Tapi kalau untuk diri sendiri pakainya kyoshi. Watashi wa kyoshi desu. Lanjutnya gakusei. Gakusei artinya mahasiswa. Kaishain. Kaishain itu artinya karyawan, karyawati atau pegawai perusahaan. Selanjutnya juga ada shain. Shain sama artinya karyawan atau pegawai perusahaan. Cuma perbedaannya di sini, shain sebelum kata shain diikuti nama perusahaan. Misalkan perusahaannya adalah Mayora, Mayorano shain, berarti karyawan Mayora dan lain sebagainya. Ginkoin. Ginkoin itu artinya pegawai bank. Isha. Isha artinya dokter. Jadi profesi dokter. Lanjut kenkyusha. Kenkyusha itu artinya peneliti atau periset. Lanjutnya engineer. Engineer itu teknisi atau juga boleh insinyur. Teknisi atau insinyur. Lanjut daigaku. Daigaku artinya universitas. Brawijaya Daigaku, Universitas Brawijaya. Belambangan Daigaku, Universitas Belambangan, itu contohnya. Byoin. Byoin artinya adalah rumah sakit. Misalkan Fatimah Byoin, rumah sakit Fatimah. Belambangan Byoin, rumah sakit Belambangan. Denki. Denki itu artinya listrik. Lanjut dare. Nah, dare desu ka? Artinya adalah siapa. Dare desu ka? Siapa? Nah, dare sendiri artinya siapa. Lanjut donata. Artinya juga sama, siapa. Cuma digunakan untuk lebih hormat
atau lebih halus, sama dengan dare. Kalau donata digunakan untuk lebih halus, kalau dare untuk biasa saja. Nansai, nansai itu artinya umur berapa. Nan itu apa, sai itu untuk umur. Nansai berarti umur berapa. Oikutsu, oikutsu sama, artinya juga umur berapa. Cuma untuk kata-kata yang lebih halus, lebih sopan. Hai, hai itu artinya iya. Lawannya iye, artinya bukan. Shitsurei desu ga, shitsurei desu ga, shitsurei desu ga itu artinya permisi. Misalkan digunakan saat kita hendak menanyakan tentang sesuatu yang pribadi, harus diikuti kata shitsurei desu ga dulu. Shitsurei desu ga, onamae wa nan desu ka? Siapa namanya? Nah, harus shitsurei desu ga dulu. Onamae wa, onamae wa artinya nama Anda siapa. Jadi untuk menanyakan nama tapi secara singkat. Onamae wa, namamu siapa? Hajimemashite, hajimemashite, hajimemashite itu artinya perkenalkan atau untuk mengawali perkenalan. Nah, sudah kita pelajari ya semuanya. Dozo yoroshiku onegai shimasu, dozo yoroshiku onegai shimasu. Nah, itu digunakan untuk mengakhiri perkenalan. Nah, sudah kita pelajari juga di kelas 10. Nanti diingat-ingat, jangan sampai lupa. Kochirawa san desu, kochirawa san desu. Nah, kochirawa san desu ini digunakan untuk memperkenalkan orang lain. Kochira, ini, kochirawa, ini, titik-titik, sang desu, sebutkan namanya. Misalkan Miko sang desu. Ini Miko. Kochira wa Miko sang desu. Ini Miko. Lanjut. Yang terakhir adalah karakimashita. Karakimashita itu artinya berasal. Jadi asal tempat tinggalnya. Misalkan saya Kabat kara kimashita. Atau boleh Banyuwangi kara kimashita. Nah, kara kimashita. Nama tempat asalnya diikuti kata kara kimashita. Oke, itu tadi ulasan mengenai kata-kata yang disampaikan di awal. Nah, hari ini atau selanjutnya Sensei akan menjelaskan untuk pembelajaran bahasa Jepang nantinya yang ada di kelas 11. Jadi untuk pembelajaran bahasa Jepang di kelas 11 nanti otomatis kita lanjutan dari kelas 10. Pembahasannya apa saja nanti yang kita pelajari? Yang pertama ada waktu. Nanti kita belajar masalah waktu. Bahasa Jepangnya jikang. Yang kedua, belajar mengenai kesan. Selanjutnya kita juga nanti belajar mengenai aktivitas-aktivitas yang dilakukan di sekolah. Di aktivitas-aktivitas di sekolah menggunakan bahasa Jepang. Selanjutnya adalah mengenai keluarga. Jadi kita memperkenalkan keluarga, berapa jumlahnya, siapa saja. Nanti kita pelajari di semester awal kelas 11. Nah, itu tadi sedikit pengulangan kita mengenai pembelajaran di kelas 10, termasuk tadi Sensei sampaikan mengenai hal-hal yang akan kita pelajari di kelas 11. Untuk dari itu, buku-buku kalian yang masih kelas 10, nanti kalau bisa jangan sampai hilang, tetap disimpan. Karena itu nanti saling berhubungan dengan antara materi kelas 10 dan materi kelas 11. Dan untuk buku kalian yang masih di sekolahan, nanti bisa diambil langsung di ruang guru. Mungkin cukup sekian untuk hari ini. Sensei lanjutkan lagi di pertemuan selanjutnya. Hai.
Hai, ijo desu. Minasang arigatou gozaimasu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.